Di video kali ini kita bakalan bahas satu komen. Dia tuh mungkin dia baper ya bang ya. Jadi kita lihat ya komennya, kita lihat dulu komennya. Jadi dia komen di video gue yang ini ya. Jadi dia komen, kalau lu udah six pack mau apa? Gue maunya nggak apa-apa bang, gue mau sehat aja bang. Jadi gini, kalau misalnya six pack ya, itu apa aja sih manfaatnya, benefit-benefitnya? Ini buat orang-orang pentung ya, supaya menginspirasi. Oke, gue bakalan sharing apa aja sih benefit-benefit kalau kita mempunyai kadar lemak yang rendah, 12-15% kayak gini. Oke, apa aja sih benefitnya dari kesehatannya, dari sosial, ini kan yang awalnya orang-orang ngejauhin kita, mungkin juga dulu nggak menarik. Ya kita bakalan bahas satu kasus nih, ini kasus nyata. Terus juga misalnya kenapa sih ya jomblo mulu? Mungkin salah lu adalah di mana? Perut lu kegedean. Mungkin kalau lu six pack, lu bisa lebih ganteng daripada Jeffrey Nicole. Oke? Langsung aja kita bahas benefit dari kita punya kadar lemak yang rendah. Nah, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan apa sih manfaat atau buat apa sih kita capek-capek untuk menurunkan kadar lemak ke 15%, kita langsung lihat aja. Ini real life case ya. Kalau misalnya kita lihat pemeran Batman ini namanya Christian Bale, ya kita lihat dia pada saat dia memerankan pemeran kentung. Jadi dia harus makan yang banyak ya. Nggak ngotak dah makannya. Makan apa semua pasti di depan mejanya dia makan. Akhirnya bentukannya kayak gini. Kita bisa lihat mukanya dan kita bisa lihat badannya itu kadar lemaknya 40%-an. Oke, sehingga mukanya lebih tua kelihatannya. Oke, ada double chin-nya. Sehingga terlihat apa? Nggak menarik sama sekali. Kalau misalnya di jalan ya, itu mah kalau dia lagi jalan, oh ada bule aja, bule Amerika. Nah, sekarang kita lihat ketika dia lagi memerankan sebagai Batman. Ya, Christian Bale pada saat dia kadar lemak 15%. Kelihatan six pack abs-nya. Kita lihat mukanya. Mukanya itu udah nggak ada lagi double chin. Tandanya kadar lemak itu rendah. Sehingga dia jauh lebih menarik. Jadi itu alasan kenapa gua ngajak semua teman-teman untuk kita ke kadar lemaknya 15% dulu. Kita bentuk six pack dulu. Karena bisa jadi kita tuh bisa lebih apa? Lebih menarik dari sebelumnya. Bahkan ya lebih menarik dari artis-artis Indo. Karena apa? Karena gue sering banget ya nih ya, punya klien coaching. Ganteng-ganteng semua genetiknya. Tapi masalahnya, mereka tuh ketutup lemak mukanya. Terus juga mereka bilang, iya nih gue ditinggalin cewek gue. Gue udah pacaran 10 tahun, gue udah ibaratnya gue udah mau nikah. Tapi akhirnya apa? Diselingkuhin. Karena apa? Karena keadaan fisik kita yang kurang nafsu. Ya kurang nafsuin. Lu jadi cewek aja misalnya kalau lu ngaca. Lu nggak mau pacaran malu sendiri kan? Ya, itulah kenapa Pak kita harus menurunkan kadar lemak. Karena kita harus ngaca dan sadar diri supaya nggak kejadian kayak misalnya teman-teman kita atau klien-klien kita atau kejadian ke gua juga yang mukanya kayak gini ya, yang akhirnya apa ditinggalin juga akhirnya. Lu lihat video gua udah tanyain semua cewek-cewek cakep ya yang lucu-lucu di beach club, di Atlas, di GBK. Gua tanyain semua tuh cewek-cewek, mereka lebih prefer mana? Yang 10-12%. Ya. Lu masih pilih yang ini atau yang pindah ke 30%? Masih yang ini 10-12% ya? Iya. Kalau lu? Ya 15 atau 20 deh. 15% kali ya. 15%. 10-12 bagus aja. 15. Iya sama 15% juga. Kadar lemak yang 15% kayak gini. Bahkan ada yang bilang, lu masih tetap pilih yang ini atau si bapak-bapak ini? Tetap yang ini. Alasannya kenapa? Karena selama dia bisa ngidupin dirinya dia sendiri, it's okay. Daripada gue pilih yang ini, tapi abis itu gue selingkuh lagi, nyari yang kayak gini. Oke. Begitu kejamnya dunia ini. Lu masih nggak tahu pentingnya six pack? Kalau misalnya teman-teman nih masih penasaran sama selera cewek-cewek, langsung komen aja di kolom komen ya. Kita interview cewek-cewek cakep di mana nih? Gua kekurangan cewek-cewek cakep nih. Langsung komen di bawah. Nah, kita langsung bahas ya. Jadi udah tuh, yang pertama manfaatnya adalah kita bakalan jadi menarik. Ya nggak peduli duit lu seberapa banyak, tapi kalau bentukan lu kayak gentong air, orang nggak respect sama kita. Jadi yang kedua adalah kita itu artinya secara metabolik itu sehat. Karena berdasarkan International Diabetes Federation, kalau misalnya perutnya itu buncit di atas 90 cm bagi cowok ya, itu tandanya kita memiliki salah satu apa? Kriteria kita kena serangan jantung, stroke, bahkan diabetes tipe 2. Itu salah satu marker atau tanda kesehatan. Kalau misalnya kita perutnya tuh rata atau bahkan six pack. Karena biasa kalau perut six pack itu pasti lingkar perutnya tuh kecil banget. Yang ketiga, ini nih. Ini lu pada harus denger gua. Gua punya sahabat. Semoga sahabat gue nggak denger ya. Nggak nonton video ini, tapi kayaknya dia nonton. Tapi nggak mungkin nonton begini. Ini kan channel buat self-improvement. Dia nggak mau pasti berubah. Jadi dia ngeluh sama gue. Kenapa ya gue nggak diterima kerja, Put? Gue ditolak sana-sini. Tahu nggak dia kenapa? Sebelum kita jelasin dulu. Kita lihat dulu studinya. Ini ada studi terbaru ya. Bahwa orang yang menarik
kayak dari segi fisik, tinggi peluang dia diterima di pekerjaan. Apalagi kalau misalnya HR-nya itu cewek. Jadi semakin tinggi kemungkinan kita dapetin cuan atau duit atau pekerjaan. Kalau misalnya kita kadar lemaknya rendah atau kita punya six pack, otomatis apa? Otomatis nanti muka kita itu tirus juga dan kelihatan lebih menarik. Jadi kesimpulannya dia apa sahabat gue ini, yang sahabat kuliah gue ini, dia itu kurang menarik. Ya. Gue udah kasih tahu, gue udah ajakin gym, langsung loh gue ajakin gym, tapi dia nggak mau. Ya udah gue nggak tahu kabarnya sekarang gimana. Kalau lu misalnya nonton ya, lu mau jadi nge-gym kalau sama gue, ayo, gue bayarin. Dan banyak lagi benefitnya. Gue tahu duit itu memang nomor satu. Tapi kalau kita punya duit sama punya fisik, itu kita bakalan nggak ada yang ngalahin. Maksudnya kita adalah top 1% cowok-cowok di Indonesia. Gimana cara kita menurunkan kadar lemak dari 30% gini ya, buncit gitu, nggak ada definisinya ototnya, ke 15% kayak gini. Cara yang pertama, kita bisa ngatur pola makan kita. Kita harus makan tinggi protein. Kalau gue pribadi, gue menyarankan carnivore diet. Coba aja seminggu, pasti kelihatan perubahannya. Berat badan kita langsung turun, lingkar perut langsung juga ikutan turun. Itu yang ngebikin kita apa? Termotivasi. Itu yang ngebikin kita apa? Konsisten. Karena apa? Karena biasanya laporan dari klien-klien gue itu di program diet-diet sebelumnya itu nggak memotivasi mereka karena hasilnya tuh nggak efektif gitu loh. Kok gue udah diet sebulan cuma sekilo, tapi ketika ngelakuin carnivore sebulan bahkan ada yang 10 kg. Jadi gitu. Jadi yang pertama kita harus atur pola makan kita. Nah yang kedua kita harus atur juga stimulus pembentuk otot dan program latihan kita untuk mempercepat pembakaran lemak. Nah kalau misalnya teman-teman bingung nih, bingung gue masih pemula bang, gue pokoknya mau berubah, gue hari ini mau berubah, gue mau kayak itu tuh, kayak siapa tuh namanya itu, Dan Bilzerian bang, biar cewek gue banyak. Nah gue bisa bantu nih, bikinin program latihan yang efektif, yang mengaplikasikan semua prinsip-prinsip latihan beban supaya kita bentuk ototnya dengan maksimal. Contohnya prinsip progressive overload, gue aplikasiin di situ di programnya, time under tension, dan lain-lain. Jadi gue bakalan bikinin program latihan harian kita nih. Nah kalau misalnya teman-teman penasaran, atau udah gak sabar gue pengen latihan, pokoknya gue pengen berubah, langsung aja daftar di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin dari awal sampai akhir, kita meeting dulu, kita assessment dulu kadar lemak lu berapa, dan gue bakalan kasih tahu estimasi pembentukan abs kita itu berapa lama. Nah yang terakhir nih, yang terakhir supaya kita punya abs yang jelas gitu ya, dan menarik jadinya muka juga jadi tirus, double chin hilang, kita itu tidurnya harus cukup. Oke, gue berkali-kali bilang, tidur itu adalah fondasi. Yang paling pertama tuh tidur, yang kedua makan, ngatur makan, yang ketiga baru ngestimulasi bentuk otot, yaitu olahraga. Karena kalau misalnya tidurnya nggak cukup, testis kita, ya biji kita itu nggak bisa produksi hormon laki-laki yang banyak. Sedangkan kalau kita mau bakar lemak dan bentuk otot, kita butuh hormon testosteron yang diproduksi oleh testis kita, biji kita. Nah kalau misalnya tidur kita cuma 5 jam, ya udah kita pasti berkurang tuh produksi hormon laki-laki kita sebanyak 15%. Jadi nggak maksimal. Yang harusnya kita sebulan itu turun 10 kilo, kita cuma turun berapa? Paling cuma 3 kilo. Karena tidurnya nggak cukup. Jadi minimal tidurnya tuh 7-8 jam ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu dan penasaran studinya di mana, langsung teman-teman baca di sini aja studinya. Nah jadi gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita untuk berusaha menurunkan kadar lemak. Bukan berarti kita harus mencapai ke six pack abs itu. Dan kalau misalnya kita nggak punya six pack abs, kita adalah manusia yang jelek gitu ya. Nggak juga gitu loh. Setidaknya kita punya mindset yang positif untuk jadi yang lebih baik. Setidaknya kalau kita mau turunin kadar lemak dan kita sampai ke tujuan kita, yaitu punya six pack abs itu, kita ada reward, kita ada hadiah ibaratnya. Nah inilah hadiahnya. Kayak gue udah kasih tahu. Nah, semoga membantu ya dan memberikan motivasi teman-teman untuk konsisten di dietnya dan konsisten latihan beban termasuk kardio dan juga tidur yang cukup. Segitu aja video dari gue, semoga membantu.